Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa lagi di channel Orang Proyek. Kali ini saya akan memberikan tutorial mendesain rumah di software SketchUp. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini saya menggunakan software SketchUp versi 2015. Kita langsung saja buka SketchUp-nya. Oke, di sini kita template-nya kita gunakan template meter, simple template meter. Kita start using SketchUp. Oke, SketchUp-nya sudah terbuka. Kita langsung saja mulai mendesain rumahnya. Nah, di sini kita akan mendesain rumah tipe 36 dengan ukuran tanah 6 x 12 meter. Oke, kita bisa hapus dulu ini. Kita klik kanan, kita erase. Oke, lalu kita bisa menggunakan untuk membuat ukuran tanahnya. Kita bisa menggunakan ini shape ya, R rectangle, atau teman-teman bisa menggunakan keyboard dengan menekan tombol R. Nah, seperti ini. Nah, kita tekan menggunakan tombol R. Oh ya teman-teman, untuk agar bisa seperti ini, kita bisa menggunakan orbit ya untuk memutar objeknya nanti. Atau seperti ini, teman-teman bisa menekan tombol scroll mouse ya, kan di antara klik kanan dan kiri itu di tengah-tengahnya ada tombol scroll. Nah, itu bisa ditekan lalu ditahan dan digerakkan seperti ini. Oke, kita buat ukuran tanahnya dulu. Kita tekan R. Lalu kita tekan di sini, klik sekali, lalu kita arahkan ke sini. Nah, di sini ada dimensi yang akan kita buat di pojok kanan ini. Nah, dimana yang panjang adalah di sumbu merah. Jadi nanti kita akan buat ke arah sumbu merahnya 12 meter dan ke arah sumbu hijaunya 6 meter. Jadi kita ketikkan 12,6, lalu enter. Nah, ini ukuran lahannya yang akan nanti kita buat desain rumah tipe 36. Oke, nah kita bisa buat dindingnya dulu. Dindingnya seukuran 15 cm. Kita buat menggunakan offset, perintah offset. Nah, ini perintah offset, atau kita bisa menekan tombol keyboard O. Sorry, untuk offset kita bisa menekan tombol F maksud saya. Nah, atau bisa klik ini perintah offset, atau kita keyboard menggunakan tombol F. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita arahkan ke sini, kita klik, lalu kita arahkan ke dalam. Kita ketikkan angka titik 15 atau 0,15 meter atau 15 cm. Lalu kita enter. Nah, ini sudah jadi. Lalu kita spasi untuk mengakhiri perintah. Selanjutnya kita bisa membuat di sini mungkin ada kamar. Kita buat kamar dulu. Ukurannya 3 meter. 3 meter kali 3 meter misalnya. Oke, kita buat kotak lagi seperti tadi.
menggunakan R. Nah, sebelumnya kita atur jarak dinding kamarnya terhadap dinding luarnya. Kita bisa menggunakan line atau bisa teman-teman bisa menggunakan tombol keyboard L. Nah, lalu kita klik di sini, kita tarik ke arah sini. Nah, di sini kita ketikkan 1,5 meter, 1.5, kemudian enter. Nah, sudah jadi ya. Nah, kita cari titik 1,5 meter tadi. Nah, ini biasanya warna hijau dan ada tulisannya endpoint. Lalu kita klik di sini, kita tarik ke sini sejauh 3 meter, atau kita ketikkan angka 3 lalu enter. Lalu kita arahkan ke sini lagi sejauh 3 meter lagi, 3 lalu enter. Nah, lalu kita ketemukan di sini. Oke. Nah, ini nantinya bakal jadi kamar ukuran 3 x 3 meter. Nah, kita bisa buat dinding kamarnya. Nah, ini kita akhiri dulu perintahnya dengan menekan keyboard spasi. Oke. Lalu kita bisa menggunakan perintah offset lagi untuk membuat dinding kamar ini. Kita pilih dulu garis ini, lalu kita tekan tombol kontrol. Nah, kita klik lagi dan kita klik lagi di sini. Lalu kita menggunakan perintah offset. Nah, kita bisa menekan tombol pada keyboard F. Nah, kita klik di sini, lalu kita arahkan ke dalam sejauh 15 cm atau titik 15, enter. Nah, oke, kita spasi untuk mengakhiri perintah. Selanjutnya kita buat lagi kamar di depan dengan ukuran yang sama, 3 meter. Nah, kita bisa mengcopy ini, kita bisa mengcopy ruangan ini dengan cara kita double klik di sini, lalu kita ada kontrol, kita double klik di sini. Nah, selanjutnya kita menggunakan perintah move ini, atau teman-teman bisa menekan keyboard tombol M. Nah, kita tekan tombol M, lalu teman-teman bisa klik di sini. Nah, ini kan belum ke copy ya, lalu kita tekan tombol kontrol. Nah, kita tekan di sini. Nah, jadi ini ukurannya 3 x 3 meter dan ini ukurannya 3 x 3 meter. Kita tekan spasi untuk mengakhiri perintah. Nah, lalu kita bisa delete ini dindingnya agar dindingnya menjadi satu kesatuan menggunakan ini eraser, atau teman-teman bisa menekan tombol keyboard E. Nah, kita bisa delete ini dan delete ini. Oke. Spasi untuk mengakhiri perintah. Oke, ini 2 kamar udah jadi. Nah, selanjutnya kita bisa membuat di sini ruang tamu. Mungkin ruang tamunya agak ke depan ya, di sini. Nah, kita bisa menggunakan perintah line ini, atau teman-teman bisa menggunakan keyboard tombol L. Nah, kita klik di sini, lalu kita tarik. Mungkin jaraknya untuk ke sini sekitar 1 meter. Kita ketikkan angka 1, kemudian enter, lalu kita tarik angka garis ke sini di sumbu hijau, kita klik di sini. Oke. Nah, kita spasi untuk mengakhiri perintah. Lalu kita bisa mengoffset garis ini agar sesuai dengan ketebalan dinding, yaitu 15 cm. Kita bisa select ini, klik garis ini, lalu tekan tombol kontrol, lalu klik lagi garis di sini. Nah, selanjutnya kita menggunakan perintah offset. Nah, ini, atau teman-teman bisa menekan keyboard tombol F. Nah, kita bisa klik di sini, lalu kita tarik keluar.
Nah, dan ketikkan angka titik 15, enter. Nah, ini kita bisa delete, kita lalu kita hapus ini. Nah, di sini nanti ruang tamu ya teman-teman. Nah, kita bisa membuat kamar mandi. Mungkin di sini ruang tamu dan di sini kamar mandi. Oke, kita luruskan saja dinding yang kamar mandinya dengan dinding ini. Kita bisa membuatnya dengan menggunakan line ini atau tombol keyboard L. Nah, lalu kita klik di sini. Nah, searah sumbu hijau, kita klik lagi di sini. Lalu kita klik di sini. Nah, kita arahkan ke sini sejauh kurang lebih 1,5 meter. Ya, 1,5, kemudian enter. Nah, kemudian kita klik lagi di sini, kita arahkan ke depan. Sejauh 15 cm sesuai ketebalan dinding. Kita ketikkan titik 15, kemudian enter. Lalu kita garis lagi sampai ujung dinding sini. Oke, nah kita bisa hapus garis bantu yang ini dengan menggunakan perintah eraser atau keyboard tombol E. Nah, kita hapus ini, kita hapus ini. Nah, selanjutnya kita buat kamar mandi di sini. Kita buat lagi menggunakan kita akhiri perintah dulu menggunakan spasi. Nah, kita bisa copy dinding ini, double klik. Nah, kita tekan tombol M atau perintah move. Kemudian teman-teman bisa klik di sini, lalu kontrol. Nah, misal kita buat kamar mandinya kan tadi 1,5 meter. Nah, kita bisa buat kesananya 1,5 meter juga. Jadi kita ketikkan 1,5, kemudian enter. Nah, selanjutnya kita bisa buat garis di sini, garis dinding di sini menggunakan line. Oke, kita klik di sini, kita klik di sini, spasi. Kemudian kita bisa copy ini, kita klik, lalu kita M, lalu kita klik, kita kontrol. Nah, kita arahkan ke sini sejauh 0,15 meter atau 15 cm, titik 15, kemudian enter. Nah, sudah jadi. Kita hapus garis bantu yang ini. Nah, ini oke. Nah, kita bisa buat dapur mungkin di sini ya, dinding dapur. Nah, kita bisa cek dulu ukurannya, sisanya berapa kesananya. Mungkin dapurnya kita cek pakai line. Nah, di sini, nah ini 1,2 meter. Mungkin 1,5 meter. Nah, ya mungkin 1,5 meter dapurnya. Oke, kita buat 1,5 meter. Jadi di sini nanti akan ada dapur. Kita pakai garis bantu dulu 1,5 meter. 1,5, kemudian enter. Nah, kita arahkan ke sini. Nah, lalu kita bisa buat garis lagi dindingnya ke sini 15 cm, titik 15, kemudian enter. Nah, kita arahkan ke sini. Nah, ini kita bisa hapus. Nah, jadi di sini ada dapur. Oke. Nah, mungkin ini dindingnya kita bisa rubah kok agar bisa lurus dengan dinding dapur.
Nah, di sini nanti bisa dijadikan tempat jemuran dan di sini bisa dijadikan tempat cuci. Nah, kita bisa hapus dulu ini garisnya, atau kita bisa buat garis lagi menggunakan ini acuan garis yang ini. Jadi kita klik di sini, kita lurus sampai ke dinding ini. Lalu ini juga kita klik di sini, kita lurus. Nah, kita garis ini. Nah, di sini kita garis lagi ketemu garis yang ini dan sini juga. Nah, selanjutnya kita bisa hapus garis dinding yang kita revisi ini. Kita hapus. Nah, hapus. Kita hapus. Nah, di sini nanti mungkin ada pintu ya. Nah, pintunya sekarang kita buat kemudian 90 cm, jadi 0,9. Nah, kita bisa buat 0,9. Nah, di sini titik 9 kemudian enter. Nah, disinilah pintunya 90 cm. Kita spasi. Nah, lalu kita bisa buat geser yang ini ke sini menggunakan perintah move. Nah, kita klik perintah move atau tombol keyboard tombol M. Nah, kita letakkan di garis ini ya sampai dia warna biru, lalu kita klik. Nah, kita tarik ke sini. Nah, kita bisa sentuh dulu, letakkan dulu, jangan diklik. Kita letakkan, tempelkan aja di sini, lalu kita kembalikan ke sumbu hijaunya. Nah, seperti ini. Lalu kita klik. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa hapus garis yang ini. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah jadi. Mungkin kita perlu tambahkan teras di sini. Nah, kita bisa tambahkan teras dengan ukuran. Kita coba dulu menggunakan line, tombol L, lalu kita klik di sini, kita tarik ke depan, mungkin sekitar 1,3 meter. Nah, kita ketikkan 1,3 atau titik 3, kemudian enter. Nah, kita tarik ke sini garisnya. Nah, seperti ini. Tekan spasi untuk mengakhiri perintah. Oke, teman-teman. Nah, kita bisa pintunya kita buat sekalian. Nanti aja kita pintunya buat setelah kita buat 3D ininya. Oke, ini kita garis dulu. Klik di sini, klik di sini. Ini juga kita klik di sini, klik di sini. Nah, ini sudah. Kita bisa delete garis-garis ini agar dinding keseluruhannya menjadi satu kesatuan. Oke, kita kita hapus yang ini, kita hapus yang ini, kita hapus ini, lalu kita hapus ini juga 2. Ini enggak. Nah, ini juga kita hapus, ini kita hapus. Nah, gini kita hapus. Oke, tekan tombol spasi. Nah, ini kita bisa buat 3D nya dengan menggunakan perintah push. Nah, kita bisa menekan tombol keyboard P. Nah, kita bisa tekan di sini, lalu kita naikkan setinggi kemungkinan 3 meter. 3, kemudian enter. Nah, kemudian spasi untuk mengakhiri perintah. Nah, perlu diingat lagi teman-teman, untuk agar kita bisa orbit seperti ini, bisa memutar objek seperti ini, teman-teman bisa menekan tombol scroll mouse. Ya, kita tekan, kita tahan, lalu kita arahkan seperti itu. Oke, ini teman-teman. Jadi di sini bisa jadikan area jemuran, dan di sini tempat cuci, di sini dapur, di sini kamar mandi, dan di 2 ini kamar. Oke.
Nah, selanjutnya kita bisa lanjut untuk menggambar pintu. Tapi sebelum gambar pintu, kita buat objek ini menjadi komponen agar nanti saat kita membuat pintu, komponen yang ini tidak nempel dengan pintu, bisa pisah-pisah. Jadi dinding pisah, pintu pisah, jendela pisah, jadi beda komponen. Kita 3 kali klik, 1, 2, 3, kita klik 3 kali ya dengan cepat, 1, 2, 3. Nah, agar semuanya ke select. Saya ulangi, ini 3 kali klik, jadi semuanya ke select, lalu klik kanan, kita make komponen. Oke, kita create. Nah, oke, sudah. Nah, di sini kita bisa membuat pintu. Nah, buat pintu mungkin di pinggir sini pintunya ya. Kita buat line, kita klik di sini lalu kita arahkan ke sini sejauh 90 cm, kita titik lalu 9, lalu enter. Kita arahkan setinggi-tinggi pintu yaitu 2,1 meter, 2.1, kemudian enter. Nah, kita bisa arahkan ke sini lalu ke bawah. Nah ini nanti akan jadi pintunya. Nah, kita bisa pindahkan pintunya, geser sedikit agar tidak terlalu menempel dengan dinding yang ini. Kita double klik sini, lalu kita pindahkan dengan menggunakan perintah move, tekan tombol M, lalu kita klik di sini, kita pindahkan searah sumbu hijau ya. Nah, pindahkan saja tanpa menekan tombol kontrol. Nah, kita pindahkan ke sini sejauh mungkin 5 cm. Jadi kita ketikkan angka titik 05, enter. Nah, sudah spasi. Nah, kita bisa edit dindingnya agar ada lubang buat pintunya. Kita klik kanan lalu edit komponen. Nah, kita bisa buat kotak atau rectangle dengan menekan tombol R, lalu kita klik di sini. Nah, lalu kita klik di sini. Oke, lalu kita menggunakan perintah push atau tombol P. Nah, kita bisa klik di sini. Nah, kita arahkan ke belakang. Jadi jangan lebih dari 15 cm. Jadi kalau lebih dari 15 cm hasilnya seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan acuan ini ke sini. Nah, di sini kan di bawah nanti akan terlihat 15 cm. Nah, bisa perhatikan di pojok kanan bawah itu ada keterangannya 0,15 meter sesuai dengan ketebalan dinding. Lalu kita klik. Nah, kita spasi, lalu kita escape. Nah, dinding ini kita bisa rubah. Gini, pintu ini kita bisa geser dulu. Nah, kita double klik lalu kita ketikkan tombol M, lalu klik di sini, kita pindahkan ke sebelah. Nah, terserah jaraknya berapa mau dipindahkan. Nah, kita klik spasi, escape, dan spasi. Oke. Nah, di sini bisa dilihat dindingnya sudah berlubang untuk pintu. Nah, kita bisa buat pintunya. Pertama kita buat kusennya setebal 5 cm menggunakan offset atau F. Nah, kita klik, kita tarik ke belakang sejauh 0,5 cm, 5 cm maksud saya. Ketikkan titik 05, kemudian enter. Nah, kemudian spasi untuk mengakhiri perintah. Nah, ini kan sampai sini ya. Ini kita bisa hapus dulu. Kita hapus. Nah, ini kita bisa tarik garisnya. Yang ini tarik ke bawah. Nah, sampai ke sini. Gitu juga yang ini. Kita klik di sini, kita tarik sampai ke bawah. Nah, oke. Nah, ini kan kusennya dan ini daun pintunya. Nah, kita yang tengah ini kita copy lagi. Ketikkan M, lalu kontrol. Nah, kita pindah ke sini. Oke.
Nah, ini kita bisa hapus. Nah, kita bisa buat 3D kusennya dengan menggunakan tombol P, lalu klik di sini dan kita tarik ke belakang setebal 10 cm atau 0,1 meter. Ketikkan titik lalu 1, enter. Nah, kemudian spasi. Ini kita bisa buat grup ya. Kita 3 kali klik seperti tadi. Nah, klik kanan kita make group. Nah, kenapa tidak membuat komponen? Karena nanti kita membuat komponennya ketika kusen dan pintunya sudah jadi. Jadi ketika kusen dan pintu sudah gabung, baru kita baru membuat komponen. Nah, lalu kita di sini membuat pintunya. Kita bisa menggunakan perintah push P, klik di sini lalu kita tarik ke belakang sejauh 2 cm, ketikkan titik 02. Nah, di sini seperti ini, kemudian spasi. Nah, kita bisa buat ukiran pintunya menggunakan offset atau tombol F. Kita klik di sini, kita arahkan ke dalam sejauh 10 cm atau 0,1, kemudian enter. Nah, kita klik lagi di sini, kita tarik ke dalam lagi sejauh 0,01 meter atau 1 cm. Nah, oke. Lalu kita bisa menggunakan perintah push untuk membuat ukiran di pintu. P, kemudian klik di sini, lalu kita arahkan ke belakang. Nah, arahkan ke belakang sejauh 0,1 cm atau 0,01 meter. Ketikkan titik 01, kemudian enter. Nah, ini ukirannya udah jadi. Nah, kita escape atau spasi, lalu kita 3 kali triple klik di sini. Nah, yang klik kanan kita make group. Nah, kita copy dulu pintunya, M, klik di sini, lalu kontrol. Nah, klik di sini, lalu kita putar pintu ini menggunakan perintah rotasi ini, atau shortcutnya Queen ya, tombol atau Queen. Kita klik di sini, kita tekan nah di sini memutarnya pada sumbu warna biru ya, karena di sini ini warna biru, di sini warna merah, dan sini warna hijau. Kalau warna hijau dia memutarnya seperti ini ke sini, ini warna hijau. Nah, kalau warna merah dia mutarnya seperti ini. Nah, kalau warna biru dia mutarnya ke samping seperti ini. Nah, jadi beda-beda. Nah, dan di sini kita menggunakan waktu dia di warna biru. Nah, kita klik di sini warna biru, klik, lalu kita klik lagi di sini. Nah, seperti ini sini. Nah, bisa dilihat sudutnya di sini besarnya. Nah, kita putar itu derajatnya 180 derajat. Kita ketikkan 180, kemudian enter. Nah, sudah. Lalu kita satukan 2 daun pintu ini. Kita M, lalu kita klik di pinggir sini, lalu kita arahkan ke sini, tempelkan di sini. Nah, jadi sebenarnya tadi ini pintu saya buat separuh-separuh ya. Daun pintunya saya buat separuh dulu untuk membuat ukirannya, lalu ukirannya saya copy ke belakang, saya rotasi dan saya tempelkan lagi. Nah, kita bisa spasi dulu, kita bisa satukan 2 pintu ini. Jadi ini 1 pintu, tapi saya buatnya setengah-setengah dulu. Kita bisa blok
dua-duanya, select dua-duanya, lalu klik kanan dan make group. Nah, kita bisa pindahkan pintu ini ke kusennya menggunakan perintah move M, klik di pojok sini, kemudian tarik ke sini. Nah, sudah jadi. Lalu pintunya agak kita belakangkan sedikit sejauh 3 cm. Kita klik di sini, searah sumbu merah ya, kita ketikkan titik 03 kemudian enter. Nah, ini sudah jadi pintunya. Lalu kita select semuanya di sini. Nah, seperti ini. Kita klik kanan dan make komponen. Nah, kita create. Oke. Lalu kita bisa pindahkan pintu ini ke sini menggunakan perintah move M, kemudian klik di sini. Nah, kita klik di sini. Nah, ini pintunya sudah jadi. Kita bisa geser dikit pintunya ke belakang sejauh 3 cm. Nah, searah sumbu merah titik 03 kemudian enter. Nah, ini sudah jadi pintunya. Nah, kita bisa kopikan pintu ini ke belakang ke sini. Nah, kita klik di sini, lalu kontrol. Nah, kita paskan ke dinding yang ini. Nah, ini sudah ada pintunya. Oke, sudah. Kita tekan tombol spasi, kita klik di sini. Oke. Nah, ini kita bisa buat dinding lagi ke sini. Kita klik kanan lalu edit komponen. Nah, kita buat garis ke sini, line atau L, kemudian klik di sini ya, searah atau lurus dengan kusen pintu, klik. Nah, kita bisa menggunakan perintah push untuk menarik ini sampai nempel ke dinding sini, P. Nah, kita klik di sini. Nah, kita tempelkan di sini. Oke, sudah jadi. Kita escape. Nah, oke. Di sini juga kita bisa buat pintunya. Tadi kan ukurannya lebar 90 dan tinggi 2,1. Oke, kita buat di sini juga pintunya. Kita L, kemudian klik sini searah 90 cm ya. 90 cm berarti titik 9 kemudian enter. Lalu kita arahkan ke atas 2,1. Kita arahkan ke atas 2,1 meter, 2.1 kemudian enter. Lalu kita paskan di sini, lalu kita garis lagi ke bawah. Nah, sudah spasi. Nah, kita bisa pindah geser sedikit agar kusen pintunya tidak mepet banget sama dinding yang sini. Kita double klik, lalu kita pindahkan M, kemudian klik di sini, kita pindahkan searah sumbu merah 5 cm, titik 05 kemudian enter. Nah, kita bisa kopikan ini ke sebelah sini. Kita klik di sini, kemudian kontrol. Nah, kita paskan di sini. Nah, kita geser lagi nih 5 cm. Nah, kita bisa menggunakan acuan yang sini. Ini, klik di sini. Nah, ini kan sama. Di sini nanti akan muncul sama jaraknya, yaitu 0,05 meter atau 5 cm. Nah, klik. Nah, sudah jadi. Lalu kita edit lagi dindingnya. Klik kanan di dinding, lalu edit komponen. Kita buat rectangle menggunakan perintah R, keyboard R. Kita klik di sini, lalu klik di bawah. Nah, klik lagi di sini, lalu klik di bawah. Nah, lalu kita menggunakan perintah push atau tombol P. Kita klik di sini, lalu klik di sini, lalu klik lagi di sini dan klik di sini. Oke, kita spasi, kita escape. Nah, kita bisa delete yang ini dan ini, eraser, dan ini juga eraser. Oke,
Oh ya, pintu kamar mandi lupa ya. Oke, lalu kita bisa kopikan pintu yang ini ke sini. Kita bisa klik di sini, lalu tekan perintah move M, lalu klik di sini, kita kontrol. Nah, arahkan ke sini. Nah, kita bisa rotasi ini. Kita rotasi menggunakan perintah rotate atau tombol Q, Queen Q ini ya. Rotate, klik. Nah, di sumbu biru ya, kita klik di sini. Nah, kita klik di sini. Nah, kita arahkan sejauh 90 derajat, yaitu ketikan 90 lalu enter. Nah, sudah, kita pindahkan ke sini menggunakan perintah move atau keyboard tombol M, lalu kita klikkan di sini pojok dinding kusennya, kita klik di sini. Nah, kita bisa geser ke belakang sejauh 3 cm. Nah, searah sumbu hijau ya, titik 03 enter. Nah, lalu kita bisa kopikan pintu ini ke pintu sebelahnya. Kita klik di sini pojokannya dinding, klik, lalu kontrol. Nah, klik di sini. Oke, sudah jadi pintunya. Kita buat lagi pintu kamar mandi dengan lebar kurang lebih 70 cm ya. Kalau ini kan tadi 90 cm, di sini kita buat menggunakan lebar 70 cm. Oke, langsung saja kita buat dari dalam saja. Kita menggunakan perintah line atau keyboard tombol L, lalu kita klik di sini, kita arahkan ke sini 70 cm atau 0,7 meter, titik 7, kemudian enter. Kita arahkan ke atas 2,1 meter, 2.1, kemudian enter. Lalu kita arahkan ke sini, lalu ke bawah. Nah, kita spasi. Nah, kita bisa pindah, geserkan sedikit ke sini sejauh 5 cm ya. Kita double klik, lalu kita tekan tombol M, kemudian klik di sini, kita arahkan ke sumbu merah, kita ketikkan angka titik 05, kemudian enter. Nah, oke, sudah, kita spasi, lalu kita klik kanan di dindingnya, klik kanan, edit komponen. Nah, kita lubangin dinding ini dengan menggunakan perintah rectangle dulu, R, lalu kita klik di sini, kita tarik ke bawah ke sini. Oke, lalu kita menggunakan perintah push atau tombol P. Nah, kita klik di sini, kita pindahkan ke sini. Nah, sini kita tarik ke belakang 0,15 meter atau 15 cm, klik. Oke, ini sudah ya. Jadi bisa saya ulangi perintahnya. Nah, jadi teman-teman klik di sini, lalu arahkan ke belakang. Nah, ini arahnya ke belakang sesuai ketebalan yang ini. Agar bisa menjadi lubang harus sesuai dengan ketebalan dinding ini, yaitu 15 cm. Nah, kenapa saya pakai aturan ini? Karena di sini jarak ini sama ini itu 15 cm. Makanya saya nggak perlu mengetikkan 0,15 meter. Nah, diketikkan juga bisa, misal titik 15 enter. Nah, dan hasilnya sama, akan berlubang juga. Oke, kita tekan tombol escape, spasi dan escape untuk keluar dari edit komponen. Selanjutnya ini kita pindahkan, kita double klik, lalu kita M, ketik tombol M, lalu kita klik di sini, kita arahkan ke belakang si sumbu hijau. Nah, klik lagi di sini, kita buat pintu kamar mandinya. Kita buat kusennya 5 cm seperti kusen pada umumnya, menggunakan perintah offset seperti tadi ya. Ini atau bisa menekan tombol F. Nah, kita klik di sini, arahkan ke dalam
5 cm, titik 05, kemudian enter. Oke, lalu kita hapus garis ini menggunakan perintah E atau eraser E, kemudian delete yang ini. Oke, kemudian menggunakan perintah move kita tarik garis ini ke bawah, ketikkan M, kemudian klik di sini, kita tarik ke bawah. Sama yang ini juga, klik di sini, kita tarik ke bawah. Nah, oke, lalu kita bisa kopikan ini, double klik, kita M, kita klik, kita tarik ke searah sumbu merah, lalu kontrol, kemudian klik. Nah, sudah jadi. Kita spasi, lalu kita menggunakan perintah E untuk menghapus ini, E, kemudian hapus. Nah, seperti ini kita bisa buat 3D kusennya. Tekan tombol P, kemudian ke bawah, ke belakang 10 cm, 0,1 meter, 0,1, kemudian enter. Nah, sudah. Kita spasi untuk mengakhiri perintah, kemudian kita triple klik di sini. Nah, triple klik, lalu kita klik kanan dan make group. Oke, dan sini kita kusen kamar mandinya kita bisa buat maksud saya daun pintu kamar mandinya kita bisa buat sekali ya, karena nggak perlu, biasanya pintu kamar mandi itu nggak ada ukiran-ukirannya. Kita bisa buat menggunakan perintah push P, kemudian klik di sini dan tarik ke belakang kurang lebih 3 cm ya. Ya udah 3 cm, titik 03, enter. Nah, ini pintunya sudah jadi. Oke, kita bisa triple klik lagi di pintu ini. Nah, kita buat klik kanan make group. Oke, lalu kita bisa pindahkan ini ke kusennya menggunakan perintah move atau keyboard tombol M, kemudian klik di sini, lalu klik di sini. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa pindahkan sedikit pintu kusennya ini ke belakang, mungkin 3 cm. Kita klik di sini, kita arahkan di sumbu hijau, lalu ketikkan angka titik 03, enter. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan, oh ya teman-teman, kalau teman-teman mau mengezoom ya, mendekatkan itu menggunakan scroll ke depan, dan menjauhkan menggunakan scroll ke belakang. Dan untuk memutar menggunakan ini objek, kita tekan tombol scrollnya. Oke, kita spasi untuk mengakhiri perintah, lalu kita buat pintu ini menjadi komponen. Kita blok seperti ini, select dua-duanya ya, atau bisa menggunakan klik ini lalu kontrol lalu klik ini. Nah, sudah ke select dua-duanya, klik kanan dan make komponen. Kita create komponen. Oke. Kita pindahkan pintu kamar mandi ke sini. Kita menggunakan perintah move, kita M, kemudian klik di pojok sini, kita arahkan ke belakang. Nah, kita klik di sini. Oke. Nah, ini bisa kita geser ke depan sedikit ya, menggunakan perintah M, masih perintah move, kita klik di sini, pindahkan ke depan sejauh 3 cm mungkin. Nah, ya 3 cm cukup, titik 03, enter. Nah, seperti ini. Oke, sudah jadi. Ini pintu kamar mandi sudah jadi, pintu kamar sudah jadi. Oke. Selanjutnya kita bisa menambahkan jendela. Oke, mungkin jendelanya di sini ya. Kita buat jendela mungkin menggunakan line. Kita klik di sini. Klik di sini, kita arahkan sumbu hijau mungkin seukuran 0,7 meter atau 70 cm, titik 7, kemudian enter. Kita tarik ke bawah mungkin 1,5 meter ya. Oke, ke bawahnya
1.5 enter. Lalu kita garis lagi ke sini dan ke atas. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita spasi. Nah, kita pindahkan ke sini ke kanan menggunakan perintah move. Kita klik, kita pindahkan kurang lebih 20 cm atau 0,2 meter, titik 2 enter. Lalu klik lagi di sini, klik kontrol. Nah, kesini kan, nah bisa dilihat di sini jaraknya. Nah, kalau sampai sini kan 0,7 meter. Jadi kalau kita tambah 20 cm berarti 0,9 di sini. Oh, tapi nggak bisa ya kalau 0,9 meter. Nanti ini mentok, nggak bisa. Jadi mungkin tambahkan 10 cm aja. Jadi 0 di sini 0,7 tambah 0,1. Jadi 0,8, 0.8, kemudian enter. Nah, sudah jadi. Kita lubangi ininya, dindingnya, klik kanan di dinding, edit komponen. Lalu menggunakan perintah rectangle, kita R, kita klik di sini, lalu klik di sini, kita klik di sini, lalu kita klik di sini. Oke. Lalu menggunakan perintah push, tombol P, kemudian klik di sini, kita klik di sini, klik di sini, klik di sini. Oke, sudah jadi. Escape, spasi, escape. Nah, lalu kita bisa membuat komponen jendelanya. Kita double klik di sini, kita M. Nah, kita pindahkan aja ke sini. Nah, sini jendelanya sudah berlubang. Kita bisa menggunakan perintah F atau offset ya. Kita offset seperti tadi, membuat kusen pintu. F, kemudian tarik ke dalam, arahkan ke dalam sejauh 0,05 meter atau 5 cm, titik 05 enter. Kita spasi. Oke, lalu kita double klik yang dalam. Oke, kita M, kita klik di sini, kita arahkan ke sumbu hijau, kita tekan tombol kontrol, lalu klik di sini. Nah, kita bisa klik kanan di sini, lalu eraser untuk menghapus. Oke. Ini kita jadikan jendelanya dan daun jendelanya, dan ini kusen jendela. Kita jadikan 3D dulu ininya, kita push, klik di sini, masukkan ke dalam 0,1 meter atau 10 cm, titik 1, kemudian enter. Oke. Kita triple klik di sini, lalu klik kanan dan make group. Nah, ini kita bisa offset lagi ya, F, kemudian klik di sini, arahkan ke sini sekitar 7 cm atau 0,07, titik 07, kemudian enter. Nah, kita bisa klik kanan di tengahnya, klik kanan lalu erase untuk menghapus. Nah, jadi di sini nanti ada kacanya. Kita jadikan 3D dulu menggunakan perintah push, tekan keyboard tombol P, lalu kita klik di sini, kita arahkan ke belakang sejauh 3 cm, titik 03, kemudian enter. Oke. Lalu kita triple klik ini, 1, 2, 3, klik kanan dan make group. Oke. Kita buat kacanya. Kacanya kita bisa buat secara 2D aja, 2 dimensi saja. Kita tekan keyboard tombol R, lalu kita cari midpointnya di sini, mid. Nah, jadi penggunaan mouse ini benar-benar wajib ya, agar kita bisa mudah untuk menggambarnya. Ini kan kita mau buat kotak. Nah, kita klik di sini, nah di tengah-tengah yang bawah. Nah, ini sudah jadi kacanya. Kita spasi, lalu kita double klik di kacanya, 2, klik kanan dan make group. Kita select dua-duanya, kita satukan dengan kusennya, M, klik di pojok sini dan klik di sini. Nah, kita bisa pindahkan agak ke belakang sedikit kacanya, mungkin 1 cm aja. Klik di sini, nah ke bawah
titik 0 1 meter, titik 0 1 meter, nah atau 1 cm. Lalu kita bisa buat komponen ini, kita blok ya, kita select ini semua grupnya, klik kanan dan make komponen. Oke, create komponen. Oke, lalu kita bisa klik di sini pojokan sini menggunakan perintah M mouse, kita klik di pojokan, lalu kita tempel di sini. Oke, dan di sini kita ini ya, double klik lalu klik kanan dan erase untuk menghapus. Kita bisa klik di sini untuk agar mundur sedikit 3 cm ke belakang. Kita M, kita klik lalu ke belakang titik 03 enter. Oke, lalu kita bisa klik di sini, klik lalu kontrol dan klik di sini. Oke, jendelanya sudah jadi. Lalu kita kopikan dua jendela ini ke sini, kita spasi dulu untuk mengakhiri perintah. Kita bisa pilih select jendelanya ini ya, klik di sini dan kontrol, kemudian klik di sini, kita tekan tombol M, kemudian klik di pojokan sini ya, yang dalam ya, dinding dalam, kita klik kemudian kontrol, nah kita arahkan ke pojokan sini, nah sini. Wah, nggak terlihat ya teman-teman. Jadi di sini itu sudah ada jendelanya tapi di dalam. Oke, saya ulangi perintahnya. Kita buat lubangnya dulu, mungkin kita buat kotak dulu di sini, R, klik di sini lalu klik di sini. Nah, kotak ini bisa kita kopikan di sini. Di sini kita spasi dulu, kita double klik lalu kita tekan tombol M, lalu kita klik di pojokan sini ya, yang ini klik lalu ke sini klik, nah di sini. Lalu kita bisa kopikan ke samping sini, klik kontrol, nah di sini 0,7 meter kita tambahkan 10 cm jadi 0,8 meter, titik 8, kemudian enter. Nah, kita bisa copy lagi, klik di sini, kontrol dan tempel di sini. Nah, jadi jendelanya ada 3. Mungkin kita bisa set agar posisi 3 jendela ini berada di tengah-tengah. Nah, kita buat garis bantu ya, tengah-tengah ruangannya itu di mana, menggunakan line. Nah, cari yang keterangannya midpoint. Nah, di sini ini midpoint, kita garis lagi di sini dan kita arahkan ke bawah ya, di sini. Oke, bentar, jangan sampai nempel, klik, kita arahkan ke sini aja sampai sini, kemudian spasi untuk mengakhiri perintah. Nah, selanjutnya kita pindahkan 3 acuan kita untuk membuat lubang dinding ini. Kita klik, double klik di sini, kemudian kontrol, klik di sini, double klik di sini dan double klik di sini. Lalu kita buat ketikan tombol M, kemudian cari midpointnya ya, yang tengah ini midpoint. Nah, kita arahkan ke sini, kita tempelkan di sini. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, di sini. Jadi ini arah sumbu hijau dan tegak lurus garis bantu yang atas. Klik OK. Kita spasi, kita bisa hapus garis bantunya lalu hapus ini dan kita hapus yang ini. Oke, spasi. Kita bisa lubangin dindingnya dengan klik kanan lalu edit komponen dan kita buat kotak 3 ini menggunakan R, klik di sini, kemudian di sini, klik di sini, kemudian di sini, klik di sini dan di sini. Oke, kita gunakan perintah push atau ini menggunakan shortcutnya tombol P, lalu kita klik di sini dan di sini, klik di sini atau arahkan, klik di sini atau arahkan ke belakang itu sejauh 15 cm, titik 15, enter. Oke,
kita spasi, kemudian kita escape untuk keluar dari edit komponen. Nah, kita hapus tiga kotak ini. Jadi 3 kotak ini hanya sebagai acuan atau garis bantu. Kita double klik, kontrol plus double klik, nah klik kanan dan erase. Oke. Nah, kita copy jendela ini ke sini. Kita klik, kemudian kita tekan shortcut move atau M, kemudian klik di pojokan sini, ini ya, klik, kemudian kontrol. Nah, kita bisa tempelkan di sini, klik. Nah, klik lagi di sini, klik kontrol. Nah, di sini bisa lagi klik di sini, kontrol, dan klik lagi di sini. Oke, kemudian spasi untuk mengakhiri perintah. Oke, sudah jadi. Mungkin kita bisa tambahkan jadi kita bisa turunkan ya. Ini depannya kan di sini pasti agak turun ke bawah. Kita klik kanan di bawah ini, edit komponen. Nah, ini kita bisa P, kemudian ini kita turunkan 20 cm atau titik 2, kemudian enter. Ini juga kita turunkan titik ke sini. Nah, ini kita ulangin. Ini kita klik, lalu kita turunkan sesuai di sini. Nah, di sini oke, seperti ini. Kita bisa menghapus ini. Kita hapus ini dindingnya ya. Kita hapus ini. Kita bisa hapus ini. Kita hapus ini. Kita juga bisa hapus ini. Oke. Lalu kita buat garis ya. Klik LN, lalu klik ke sini, lalu klik di sini, lalu kita menggunakan perintah push P, kemudian klik di sini. Nah, jadikan di sini sekitar 1,5 meter mungkin, 1,3 aja, 1,3, kemudian enter. Nah, di sini juga klik. Ini terhalang ini dulu ya, jadi kita pakai ini dulu ke sini. Bisa klik lagi dan kita luruskan dengan yang ini. Nah, seperti ini. Kita enter, spasi, kemudian escape. Nah, seperti ini. Nah, untuk bawahnya agar ini bisa sama, kita bisa membuat garisnya ya. Kita klik kanan di sini, edit komponen. Nah, kita bisa buat garis di line L, enter, L, kemudian L, kemudian garis searah sumbu merah dan tegak lurus dengan yang ini. Lalu klik di sini ya, lalu klik di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa lanjutkan yang ini, klik, lalu ke bawah, kita arahkan ke sumbu hijau, lalu kita tempelkan di sini dan kita tarik ke bawah. Kita arahkan ke bawah. Nah, seperti ini. Klik di sini lalu arahkan ke atas. Nah, lalu kita klik lagi di sini dan kita tembuskan sini. Nah, seperti ini. Jadi yang bawah tertutup rapi. Nah, sudah. Lalu kita spasi dan escape. Oke, kita bisa membuat atapnya. Kita bisa membuat atapnya ya. Kita buat atapnya mungkin 2 tingkat bisa. Kita buat atapnya di sini mungkin. Oke, kita buat kotak dulu atapnya. Kita bisa buat atapnya menggunakan acuan ini. Kita buat line L, kemudian klik di sini. Nah, searah sumbu biru kita tempelkan di sini, lalu kita arahkan lagi ke sumbu biru. Nah, seperti ini. Klik di sini, kemudian spasi. Lalu kita buat kotak R, klik di sini, lalu kita tarik ke belakang
sampai ke sini. Nah, tempelkan di sini lalu kita arahkan ke dinding. Nah, ke sini. Nah, seperti ini. Kita hapus garis yang ini ya. Nah, kita bisa double klik di sini, lalu klik kanan dan make group. Oke. Kemudian klik kanan, edit group, dan kita menggunakan metode push P. Klik di sini dan kita naikkan mungkin 2 meter. 2, kemudian enter. Nah, kita buat miringnya L, kemudian cari midpointnya di sini. Nah, ini klik. Nah, klik di sini, bisa klik di sini dan klik di sini, kemudian tekan tombol P dan klik di sini dan kita sana, klik di sini dan ke sini. Oke, sudah jadi. Kita escape, spasi dan escape. Oke. Wah, jelek ya atapnya. Oh ya. Oke, ini atapnya. Kita mungkin, oh ya, atapnya jelek ya. Kita rubah dulu mungkin di agak ke belakangin sekitar setengah meter ya. Jadi kita klik kanan, eraser dulu. Lalu kita buat garis bantu lagi di sini, klik. Nah, kita tempelkan di sini dan kita kembalikan ke sumbu biru. Nggak terlihat. Nah, ini klik spasi. Nah, dari sini kita buat setengah meter ke sini, line L, klik di sini dan di sini dan arahkan ke sini, titik 5, 0,5 meter, enter. Nah, seperti itu kita spasi. Lalu kita buat kotak R. Nah, kita cari tadi endpointnya. Nah, ini R, klik lalu kita tarik ke depan, ketemu dengan garis yang ini. Oke. Nah, ini garis bantunya kita bisa hapus. Oke. Nah, yang ini, yang garis bantu ke sini nggak usah dihapus karena sudah menempel dengan kotakan kita. Kemudian kita hapus garis bantu ini. Oke. Nah, kita bisa buat offset dulu ya. Kita F, kita klik di sini lalu kedalamkan sejauh 0,15 meter atau 15 cm, titik 15, kemudian enter. Nah, kita bisa buat line ke sini L sesuai dinding yang ini. Klik di sini lalu klik di sini. Nah, kita hapus garis yang ini. E, kita hapus ini. Nah, kita hapus juga yang ini. Maaf, kita Ctrl Z, kita klik dulu. Nah, kita delete, keyboard tombol delete karena garisnya nyatu dengan garis ini, bukan menyatu tapi tumbang tindih. Nah, kita bisa double klik, triple klik objek ini, triple klik ya, 3 kali klik, 1, 2, 3, klik kanan lalu naik group, lalu klik kanan lagi, edit group. Nah, kita bisa buat list blank tadi. Jadi offset tadi tujuan untuk membuat list blank. Kita P, klik di sini, kita bawahkan sedikit ya, mungkin setengah meter, titik 5, kemudian enter. Nah, seperti ini. Nah, ini jadi berlubang ya. Kita klik kanan, edit group lagi. Nah, ini kita bisa buat line lagi, line di sini dan di sini. Oke, agar lubangnya tertutup ya. Oke, kita bisa buat agar bisa ketemu. Oke,
kita bisa buat lagi di sini atapnya ya. Misalkan kita garis bantu lagi di luar, kita klik, kita tempelkan di sini, kita arahkan geser sedikit ke sumbu hijau ya, untuk mencari midpointnya, karena kalau sudah sini udah ada garis, midpointnya akan berubah. Atau kita bisa menggunakan push dulu, ke push ini naik ya 2 meter, 2 enter, dan gini sini juga klik, tarik ke sini. Nah seperti itu, kemudian enter. Kita ulangin aja, Ctrl Z, lalu kita spasi dan escape. Oke, kita buat kotak lagi baru aja, kita buat kotak baru, ya, R, klik di sini dan klik di sini. Oke, kita double klik lagi, nah klik kanan dan make group. Oke, jadi antara list blank dan atap nanti beda komponen, beda grup maksud saya. Klik kanan dan edit group, lalu kita push, keyboard tombol P, klik di sini, kita tarik ke atas 2, kemudian enter. Wah terlalu tinggi ya, kalau 2 meter terlalu tinggi, kita sekali lagi turunin setengah meter, titik 5, enter. Kemudian line, kita cari midpointnya di sini, klik, arahkan ke depan, kita klik, arahkan ke belakang. Oke, lalu kita push yang ini, P, kemudian klik ke sana, ini kita dorong lagi ke sana. Oke, nah seperti ini. Nah sudah agak lumayan. Di sini sebenarnya kita bisa tambahin list blank lagi ya, agar terlihat lebih pantas lah. Selanjutnya kita bisa buat atap yang ini. Yang ini kita bisa ke depan, kita buat line dulu ke sini, L, klik di sini, kemudian majukan mungkin 80 cm, titik 8, enter. Kemudian searah sumbu hijau, klik di sini, lalu ini sesuai ini aja ya, klik di sini, kita arahkan ke sini dan ke depan lagi. Nah seperti ini. Jadi bisa juga membuat kotak menggunakan line, kemudian spasi untuk mengakhiri perintah. Kita double klik ini, nah kita double klik, nah klik kanan dan make group. Oke, kita klik di sini, edit group, klik kanan, edit group ya. Nah kita bisa membuat line di sini ya, L, kemudian klik di sini dan di sini, spasi, kemudian line ini kita pindahkan, klik, kemudian M, kita klik lagi di sini dan klik lagi di sini. Nah jadi nanti atapnya miringnya beda. Oke, tapi kita ulangin dulu, kita buat list blanknya dulu seperti yang ini. Kita offset dulu ya, kita offset, F, klik, ulangin, F, klik di sini, maaf, klik, lalu kita arahkan ke dalam, ketikkan titik 15, kemudian enter. Nah kita bisa buat line lagi ke sini. Nah ini kita bisa L, kemudian klik di sini dan arahkan ke sini. Oke. Nah ini juga bisa kita arahkan ke sini. Jadi di sini nggak ada list blank. List blanknya langsung nyatu dengan dinding ini. Kita bisa delete ini, E. Nah kita bisa hapus. Oke, sudah. Ini juga bisa hapus. Oke. Kemudian enter, spasi. Dan ini kita hapus, P, klik di sini dan kita arahkan ke belakang, ke bawah sesuai ini. Nah jadi seperti ini, kemudian spasi. Nah kita tuh
ke spasi kemudian escape. Nah seperti ini, di list pelangnya seperti ini. Lalu kita bisa buat kotak lagi untuk membuat atap. R, klik di sini, lalu klik di sini. Oke. Lalu kita bisa spasi dan double klik kotak ini ya, yang baru. Klik kanan dan make group. Oke. Lalu klik kanan lagi, edit group. Nah, kita bisa membuat atapnya. Kita buat garis line, klik di sini dan arahkan ke sini. Kemudian spasi, pilih select garisnya. Nah, kemudian M, klik di sini dan kita pindahkan ke sini. Nah, seperti itu. Lalu kita bisa buat line lagi, L dari pojokan sini ya. Di sini lalu ke sini, kemudian hapus yang ini, E. Nah seperti ini. Lalu kita bisa push yang ini seperti ini. Nah oke, kemudian kita spasi dan escape. Nah ini sudah terbentuk rumahnya ya. Seperti ini. Dan kita bisa buat kita bisa warnai. Nah ini sebenarnya di belakang kalau kita tambahkan list pelang hasilnya lebih bagus. Nah kita warnain dulu. Kita menggunakan, kita klik tombol ini, perintah paint, tombol gambarnya kaleng cat ya, kita klik. Nah kita bisa buat warnanya. Mungkin kita sebelumnya jadi kita pilih warnanya, misal untuk dindingnya ya, dindingnya kita mau buat warna kuning ini, klik. Lalu kita bisa klik kanan di sini, klik kanan, edit komponen. Nah kita bisa kasih warna di sini, di sini, di sini. Nah mungkin ini juga sama. Nah bisa samain ini. Nah seperti itu. Kita klik oke. Lalu kita buat warna keramiknya menggunakan tile. Nah di sini kita pilih yang mungkin ini ya, buat keramik yang ini. Oh maaf, kita Ctrl Z, kita pilih dulu yang ini. Nah kita klik. Nah itu keramiknya. Oke. Dan mungkin ini bisa menggunakan paving block ya, atau ini, atau mungkin ada yang lain teman-teman. Di sini ada vegetasi juga, rumput-rumputan, ada banyak, bisa dicari teman-teman sendiri. Mungkin ini kita buat ini juga, coba. Nah seperti ini. Nah terus kita kan sudah kita spasi kemudian escape. Nah seperti ini. Kita bisa warnai pintunya juga, klik kanan kemudian edit komponen. Kita menggunakan wood ya pintunya. Nah mungkin warnanya menggunakan ini bisa. Nah oh maaf, salah, jelek ya, kita Ctrl Z. Astagfirullahaladzim. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Oke, teman-teman semuanya, setelah tadi terjadi bug spot ya, dan untungnya filenya tersimpan, cuman nggak auto save-nya nggak tersimpan sampai akhir. Jadi di sini ada beberapa yang belum dikasih warna. Kita klik ini dulu, lalu kita klik kanan, edit komponen. Nah, kita kasih keramik ya, seperti tadi. Klik ini, klik di sini, di sini, di sini. Nah, kita pilih lagi sketch buat ini ya, tadi pakai yang ini, buat di sini, kemudian enter dan kemudian spasi dan escape. Nah oke.
lalu kita kasih warna pintunya ya, klik kanan edit komponen. Nah, kita bisa pilih di sini wood. Nah, pakai yang ini ya, coba kita klik. Nah, seperti ini. Nah, kita kusennya kita samakan warnanya. Oke, kemudian kita spasi escape. Nah, kita bisa buat kasih warna ini juga, kita edit komponen. Nah, kita kusennya kita kasih warna ini. Nah, untuk kusen daun jendelanya kita bisa bedakan warnanya, misal menggunakan ini. Nah, jelek tapi ya, kita agak kuning ini, coba kita ini. Nah, untuk translasinya kita translation, coba ini kacanya ya, kaca kita menggunakan ini, coba. Nah, bisa tembus kan, kita spasi kemudian escape. Nah, disinilah enaknya menggunakan komponen, jadi kita edit satu dan semuanya rubah. Nah, pintu-pintu yang sana juga rubah. Kita edit komponen lagi, kita kasih warna. Nah, teman-teman bisa menyamakan, misal teman-teman kan ini belum kita kasih warna, kita mau warnain sama dengan yang ini, kita bisa pilih ini dulu, lalu kita tekan tombol Alt, kemudian klik di sini. Nah, lalu klik di sini, jadi ketika kita tekan tombol Alt itu kita bisa menyamakan warnanya. Misal kita Alt lalu kita klik di sini, kita klik di sini. Nah, jadi warna cat kita otomatis rubah. Kita Alt lagi, klik di sini. Nah, di sini rubah, kita klik di sini. Oke, kita spasi kemudian escape. Oke, selanjutnya kita kasih warna yang ini di sprangnya ya, klik kanan edit group. Nah, kita samakan warnanya. Oke, ntar kita spasi kemudian kita escape. Oke, ini kita juga edit grupnya, kita samakan warnanya. Nah, ini dalam-dalamnya ya, kemudian spasi escape. Oke, kita atapnya edit group, kemudian cari di sini roofing nih, misal kita menggunakan ini. Nah, yang ini kita samakan dengan cat yang ini, kita bisa tekan Alt kemudian klik ini, kita taruh sini. Nah, kemudian spasi escape, kemudian kita edit yang ini, edit group. Nah, ini kita samakan dengan dindingnya, klik di sini. Nah, ininya kita samakan ini, kita Alt, kita klik di sini, kita klik. Nah, sudah rubah tekstur yang kita pilih, kemudian spasi kemudian escape. Oke, mungkin kita bisa tambahkan mobil ya di sini menggunakan komponen window komponen. Ini window, kita komponen ya, ini kita komponen sampler, kita cari mobil, siapa tahu ada mobil ya. Ini ada, kita klik. Nah, kita taruh sini misal. Nah, nggak muat ya, mungkin kita bisa cari mobil yang lain. Wah, nggak ada, mungkin kita juga bisa tambahkan sepeda. Di sini ada sepeda, klik. Nah, kita tambahkan di sini mungkin. Nah, seperti itu. Wah, nggak cocok tapi ya sepedanya. Kita enter, kita escape. Tuh, hilang ya windownya di sini. Klik kanan, kita delete aja kalau nggak cocok. Ini kurang maju, kita klik M, lalu kita majukan sedikit.
agar muat. Wah, tetap aja nggak muat ya. Sudahlah, nggak apa-apa lah. Oke, seperti ini. Dan kita juga bisa menyimpannya di menjadi 2 dimensi. Misal viewnya seperti ini, kita file, export 2D grafik. Nah, kita taruh desktopnya. Belajar. Oke, ekspor. Oke. Nah, kita tarik. Nah, ini filenya. Nah, ini dia hasil gambar kita. Oke, cukup sekian. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.